Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raqiba an sunnati falaisa minni amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi yang cerah ini, saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena kita sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, kabar baik Mas Haris. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni indahnya pernikahan. Pemirsa Sinpo TV, kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang mendambakan pernikahan karena ini merupakan ibadah terindah katanya. Namun ada juga yang ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan karena takut akan tanggung jawabnya yang besar. Tapi hari ini Bapak Ustadz akan menjelaskan bagaimana indahnya pernikahan. Langsung saja kita akan mendengarkan bagaimana tausiah dan juga penjelasan dari Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto terkait dengan indahnya pernikahan. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah terus memberikan kekuatan kepada kita zahir batin untuk melanjutkan tugas dan kewajiban kita sebagai hambanya. Amin ya rabbal alamin. Perbincangan kita ini cukup menarik, indahnya pernikahan. Banyak yang pengen banget nikah, tapi terkadang takut, banyak alasan untuk belum berani itu. Padahal banyak manfaat atau fadilah yang diperoleh dari orang yang sudah menikah. Tapi jangan langsung tanpa persiapan, ya enggak. Harus ada dengan persiapan agar pernikahan yang ia jalani itu benar-benar pernikahan yang didambakan, yang diharapkan. Paling tidak ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang indahnya sebuah pernikahan. Yang pertama, tadi Mas Arif membacakan satu hadis, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka bagi orang yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Artinya, seseorang yang sudah menjalani pernikahan berarti dia secara tidak langsung mengikuti perjuangan atau perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan menikah. Tapi apakah sekedar menikah? Ya enggak. Yaitu tentu menikah yang menyebabkan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pernikahan yang menyebabkan orang itu litaskunu, menjadi lebih tenang. Kalau bahasa umum sering kita dengar sakinah. Setelah menikah dia lebih tenang, kehidupannya lebih teratur, lebih rapi, lebih termanage dengan baik. Nah, berarti itulah yang disebut dengan litaskunu atau sakinah. Kemudian mawaddah, saling mencintai antara suami dan istri. Dengan kalau mawaddah itu konotasinya dengan rela untuk memberikan apapun yang ia punya untuk pasangannya. Nah, kemudian warahmah, yaitu mencintai ketika sudah mulai terlihat kekurangan dari pasangannya.
Nah, ketika pernikahan baru setahun 2 tahun kan kekurangan dari pasangan belum terlihat. Tapi begitu sekian tahun udah punya anak, apalagi sudah kayak saya udah 20 tahun, udah 30 tahun, kekurangan mulai terlihat. Sifat asli mulai terlihat. Lah itu rahmah itu. Lah pernikahan yang dianggap sebagai sunnah Rasulullah itu yang membawa sakinah, mawaddah, warahmah itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam satu hadis beliau begini, bahwa orang yang menikah itu idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfatini falyattaqi nisfatinil akhar. Bahwa seseorang ketika sudah menikah, maka separuh dari agamanya sudah terlampaui atau sudah terjaga. Misalnya ajaran agama itu satu lingkaran, maka yang separuh lingkaran itu sudah terpenuhi dengan menikah. Tinggal separuhnya lagi. Nah, orang yang sudah menikah, umpama bobot ibadahnya itu 10 kilo, umpama, begitu udah menikah, yuk 2 kali lipat. Nah, kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kadang yang jadi problem. Ada orang problem menunda pernikahan itu terkadang takut dengan masalah ekonomi, tanggung jawab tadi kata Mas Arif. Karena kadang ya kayak saya sendiri dulu berpikir ketika sebelum menikah, wong saya kerja ini kadang untuk kebutuhan sendiri aja masih kurang, apalagi nanti kalau dimakan berdua dengan istri, apalagi dengan nanti dimakan bertiga dengan anak, tentu kebutuhan makin banyak. Wah, kayaknya nggak berani dah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam hadisnya untuk menyemangati orang yang sudah memang masanya untuk menikah tapi takut dengan urusan rezeki. Rasulullah sampaikan begini, iltamisu ar-rizqa bin nikahi. Carilah atau dapatkanlah rezeki itu bin nikahi dengan menikah. Mungkin Mas Arif sampai sekarang belum, mungkin ya ada salah satu itu juga mungkin ya. Karena mungkin masih, pikirannya masih pengen bahagiain orang tua, pengen bantu adik-adik sekolah. Nanti dululah. Kalau memang bisa menjaga diri dari hal maksiat, bagus. Tapi kalau tidak, ya segerakan. Lah rata-rata orang ketika akan menikah, itu kebanyakan memang takut masalah ekonominya. Padahal Rasulullah sudah menjamin, siapa yang mau menikah dengan niat memang karena Allah, karena memang untuk menjaga agamanya, karena untuk meniatkan mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah rezekinya tercukupi. Mungkin Mas Arif bisa bertanya kepada kakak-kakak, kepada keluarga yang bagaimana dulu waktu sebelum nikah, kondisi ekonominya seperti apa. Kemudian setelah punya istri, kemudian setelah punya anak, kemudian setelah punya kebutuhan-kebutuhannya banyak, ternyata ya cukup-cukup saja. Bahkan saya pernah dinasihati sama seorang kiai, seorang guru gitu, beliau bilang begini, belum ada ceritanya bujangan mapan. Kalau pengen mapan, carilah pendamping, biar kehidupan kita itu seimbang. Ibarat orang jalan, kita itu masih baru jalan dengan satu kaki. Orang jalan dengan satu kaki, nggak akan bisa menempuh jarak yang maksimal, ya segitu-segitu aja. Makanya kalau pengen perjalanannya itu bisa maksimal, 2 kaki, yaitu dengan menikah itu tadi. Beliau bilang nggak ada orang mapan, nggak ada orang yang rezekinya itu bagus ketika saat masih bujangan. Kalaupun dia punya duit banyak, nanti tidak akan, bahkan kadang malah bisa menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik itu. Maka Rasulullah SAW sampaikan, iltamisu ar-rizqa bin nikahi. Maka carilah atau dapatkanlah rezeki itu dengan menikah. Lah kita ini rezeki itu aslinya, kebutuhan kita itu dijamin oleh Allah. Yang nggak dijamin itu kan keinginan kita. Lah kita ini kan kadang membuat target-target yang di luar kemampuan, batas kemampuan kita. Saya nggak akan nikah sebelum target punya ini, punya ini, punya ini. Lah kalau itu insya Allah ya sampai umur 60 ya. Makanya kalau memang udah ada calon pendamping yang sudah cocok, terus kita khawatir untuk terjerumus dalam kemaksiatan, yus disegerakan. Karena dengan nikah itulah Allah akan mencukupi rizki kita. Kemudian yang selanjutnya, orang menikah itu tentu harapannya untuk punya keturunan, ya kan? Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis beliau menyampaikan begini, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirum bikum yaumal qiyamah. Menikahlah
dan punyalah keturunan. Karena nanti saya di akhirat akan bangga dengan umat-umatku yang itu, maksudnya yang menikah itu, dengan niat untuk memperoleh keturunan. Kalau seandainya umat Islam ini kok menunda sampai nanti umur sekian baru pada menikah, baru punya anak satu, sudah energi, udah terkuras, kemampuan berpikir, kemampuan bekerja, kemampuan untuk berkreasi sudah mulai menurun, sementara tanggung jawab anak kita masih kecil-kecil, wah repot. Makanya kalau memang mampu, kalau usia ideal yang dicontohkan oleh Rasulullah ya usia 25. Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau usia di 5 itu kan ibarat lagi di puncak-puncaknya, lagi di bagus-bagusnya, lagi semangatnya bekerja, otak berpikir ya lagi bagus-bagusnya. Ya wes, energi yang masih tersimpan yang begitu banyak, tersedia banyak. Maka kalau memang tidak ada hal-hal yang lain ya disegerakan. Itu kalau menurut usia ideal yang diajarkan oleh Rasulullah ya umur itu tadi. Jadi dengan menjalani pernikahan, kemudian yang selanjutnya, insya Allah orang yang sudah menikah itu lebih terjaga dari kemaksiatan. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan ada aja orang yang sudah menikah masih hobi maksiat, ya ada aja. Cuman banyak orang yang berubah saat sudah menikah. Dulu mungkin misalnya ketika masih dia sendiri, hidup nggak teratur, ia dapat gaji ya mungkin hanya sambil lalu situ saja, sama hidupnya pokoknya nggak teratur. Tapi begitu menikah, karena mungkin ada kontrol dari pasangan hidupnya lebih teratur, dan insya Allah kadang ibadahnya lebih terjaga. Kemudian ketika ia akan melakukan hal-hal yang maksiat, seandainya lah dia nggak takut sama Allah, takut sama pasangannya. Jadi pasangan hidup itu salah satu fungsinya diantaranya akan menjaga kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghendaki umatnya yang sudah ya ma'syarab syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Para pemuda-pemuda, kalau memang sudah mampu dari sisi semuanya, dari ekonomi, dari macam-macam lah, kalau memang sudah mampu falyatazawwaj, maka segera menikah. Tapi kalau nggak mampu untuk menjaga atau mengendalikan nafsu untuk berbuat dosa yang bersumber dari itu, yuk berpuasa. Kalau itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yuk Mas Arif kalau memang sudah ada yuk jangan ditunda-tunda. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, itu tadi ya. Jadi memang ada keberkahan-keberkahan dalam pernikahan itu ya Pak Ustadz ya. Kita nanti akan lanjutkan lagi Pak Ustadz perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan indahnya pernikahan. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana keindahan-keindahan yang bisa kita terima ataupun hikmah-hikmah yang bisa kita terima ketika kita memutuskan untuk menikah. Pak Ustadz, mungkin ini pertanyaan yang cukup umum. Dalam Islam ini makna dari pernikahan itu seperti apa Pak Ustadz? Apakah sekedar menyatukan dua insan dalam satu ikatan atau mungkin ada makna lebih Pak Ustadz dari pernikahan Pak Ustadz? Baik. Saudaraku pemirsa Senpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, bahwa pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tidak. Tapi ada makna yang lebih luas daripada itu. Tadi di segmen pertama sudah saya sampaikan beberapa poin istimewanya menikah atau indahnya pernikahan. Di antaranya orang menikah itu ya selain hanya untuk menyatukan dua insan yang berbeda, juga untuk menyatukan dua keluarga. Ada keluarga besar yang nanti akan menjadi satu, yang dulunya mungkin nggak begitu akrab, nggak begitu dekat, akan menjadi lebih dekat. Selain itu bisa kadang untuk menyatukan, malah konon katanya ada pernikahan politik. Pernah dengar ya? Ada tokoh politik ini, tokoh politik punya anak kemudian dinikahkan untuk memperkuat perjuangan politiknya. Ya sah-sah saja. Tapi selain itu juga dalam orang menikah, selain untuk
penyatuan itu juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya untuk melanjutkan cerita atau ada pelanjut generasi dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Kalau hanya sekedar pelanjut generasi tapi tidak melalui jalur pernikahan, ya malah berbahaya. Dalam Islam itu sangat perhatian dengan yang seperti itu. Misalnya, kalau seandainya ada seseorang yang, mohon maaf, semoga nggak terjadi kepada siapapun, ada terlanjur sudah berproduksi, tapi belum ada surat izin, ibaratnya sudah hamil terlebih dahulu tapi belum menikah. Dalam Islam ini yang menjadi korban adalah anak. Anaknya itu nanti jadi korban. Karena kalau dalam ketentuan-ketentuan tertentu, seorang anak yang terlahir di luar pernikahan, nanti si anak itu tidak bisa mendapat perwalian dari bapaknya. Tidak bisa mendapatkan harta waris dari bapaknya. Walaupun itu bapak secara biologis iya, tapi secara ideologis, secara agama tidak diakui. Ya untuk keturunan tapi tidak melalui jalur pernikahan, itu yang jadi korban akan anaknya. Dan Indonesia ini alhamdulillah sudah mengadopsi undang-undang pernikahan, kalau nggak salah nomor 1 tahun 1974. Walaupun Indonesia ini bukan negara Islam, tapi sudah banyak mengadopsi hukum Islam, terutama dalam hal pernikahan itu tadi. Lah kalau tidak melalui jalur pernikahan, maka kasihan itu anak-anaknya itu akan jadi korban. Lah pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan, tapi untuk bagaimana kelanjutan kekeluargaannya, untuk menjaga nasab, untuk menjaga keturunan, untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali. Dari hikmah pernikahan bukan hanya sekedar untuk menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi Islam memandangnya lebih luas daripada itu. Wallahu a'lam. Jadi memang tidak sekedar menyatukan kedua insan yang berbeda untuk dalam satu ikatan, tapi juga lebih dari itu kita menyatukan juga kedua keluarga besar. Pak Ustadz, mungkin yang menjadi salah satu keraguan seseorang belum menikah atau memutuskan untuk menikah adalah terkait dengan calonnya ini, Pak Ustadz. Kalau dalam Islam ada tidak kriteria-kriteria yang perlu kita perhatikan untuk memutuskan seseorang untuk menjadi calon kita, pasangan Pak Ustadz? hidup ya? Pasangan hidup. Baik. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bunyinya begini: tungkahul mar'atu, pilihlah wanita untuk dinikahi. Itu ada 4 kriteria kalau nggak salah itu. Yang pertama, li jamaliha, lima liha, duitnya. Kalau memang dia orang kaya, kenapa enggak? Gitu. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah. Khadijah tuh wanita kaya raya, pengusaha. Kalau sekarang mungkin ya miliuner kali, bukan hanya jutawan, miliuner. Kemudian yang kedua, li hasabiha, keturunannya. Kalau orang Jawa dulu bilang bibit, bebet, bobot. Nah, karena terkadang dari keturunan itu kan bisa digambarkan. Kalau dulu orang tuanya A, ya anaknya nggak jauh-jauh dari A ini. Maka kadang omongan orang Jawa dulu yang bibit, bebet, bobot itu ya ada benarnya juga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan kriteria yang kedua, kalau memang dia tidak orang yang berharta, carilah orang yang keturunan orang baik-baik. Karena paling tidak kalau dia keturunan orang baik, insya Allah anaknya akan baik juga. Sesuatu yang tumbuh dari bibit unggul, insya Allah ya akan unggul juga kan. Tapi kalau mohon maaf, berasal dari yang tidak jelas, asal usulnya tidak jelas, apalagi mohon maaf. Misalnya perempuan yang tidak jelas orang tuanya, tidak jelas bapaknya, nanti ketika menikah butuh wali, terus walinya bagaimana, nanti kehidupan kelanjutannya bagaimana. Lah maka yo keturunan itu ya butuh masuk dalam nominasi ketiga tadi. Yang ketiga, wali jamaliha, cantiknya. Biar bagaimanapun kalau diajak kondangan biar pantas gitu ya. Walaupun itu bukan kriteria utama, karena kecantikan itu kan sifatnya kan hanya sementara kan. Mungkin bertahan cantik iya kalau usia di 20-an, nanti kalau 30 masih mendingan lah. Kalau udah 40, 50 ya semuanya udah sama udah. Nah, kalau memang tiga-tiganya ini kok
nyari yang kaya wong kita bukan orang kaya. Nyari orang keturunan baik-baik wong kita sadar sendiri kayak begini. Yang ketiga nyari yang cakep, yo saya juga gini. Ya wis lah. Yang keempat walidiniha, akhlaknya, agamanya. Walaupun kaya, terus keturunan orang baik-baik, wajahnya cantik, tapi kalau akhlaknya nggak baik, yo makan hati. Nanti kayak di kisah-kisah sinetron-sinetron itu wajahnya cantik, tapi ternyata bikin sakit hati. Maka Rasulullah SAW kalau memang tiga-tiganya tidak terpenuhi, ya wis, yang terakhir, lidiniha, agamanya, akhlaknya, kepribadiannya. Ya kita kenali itu. Kemudian fadzfar bidzatid-din taribat yadak, kalau memang yang tiga-tiganya nggak bisa terpenuhi, ya wis, yang akhlaknya tadi itu, kepribadiannya. Tapi kalau syukur-syukur empat-empatnya terpenuhi, ya wis luar biasa. Mungkin tapi empat-empatnya kayaknya makhluk langka. Kadang cantik iya, keturunan orang baik-baik iya, tapi miskin. Maka ya tadi empat ini yang diajarkan oleh Rasulullah kalau memilih calon pasangan hidup, ya tapi yang jadi prioritas sebenarnya yang terakhir tadi, kepribadian dan akhlaknya. Dan satu hari ada seorang sahabat yang ngadu pada Rasulullah SAW. Ketika sahabat ini diutus untuk mengantarkan surat ke luar daerah. Kebetulan dia bertemu dengan seorang wanita yang dia cocok. Tapi begitu diselidiki ternyata agamanya berbeda. Kemudian lapor pada Rasul, ya Rasul, saya sudah menemukan calon pasangan hidup saya. Saya cocok ya Rasul, tapi setelah saya selidiki ternyata agamanya berbeda. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, seorang mukminah, seorang mukmin perempuan yang mohon maaf wajahnya tidak begitu cantik, tapi dia beriman, itu jauh lebih baik daripada yang sebaliknya. Karena makanya dalam Islam itu yang menjadi kriteria pertama untuk jadi pasangan hidup adalah yang seiman. Walaupun kadang ada orang-orang yang menentang, yang penting kan kami saling mencintai dengan berbagai alasan, ini kan hak asasi, ya wis terserah lah. Tapi nanti lagi-lagi sesuatu yang menentang aturan itu yang jadi korban adalah anak. Coba nanti begitu seandainya ada pernikahan yang berbeda agama, nanti anaknya ikut kemana? Nanti anaknya bagaimana? Akan dididik dengan cara apa? Apakah dididik dengan cara Islam atau dengan cara agama yang lain? Maka tetap yang jadi korban itu anak. Setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dalam hal ini tentu dalam hukum pernikahan, maka yang jadi korban anak. Misalnya ketika seseorang yang sudah tidak mampu untuk mempertahankan pernikahan dengan berbagai macam alasan akhirnya berpisah. Dalam Islam diperbolehkan berpisah karena itu termasuk solusi, tapi solusi paling akhir, paling mentok udah. Ketika udah nggak ada solusi lain daripada pernikahan itu dilanjutkan kok terjadi kezaliman antara kedua-duanya, saling menyakiti antara keduanya, silahkan berpisah. Tapi lagi-lagi kalau itu yang terjadi, anak tetap yang jadi korban. Anak bisa jadi broken home, tak terdidik, tak terkontrol, dan lain sebagainya. Maka ya sebetulnya memanglah kayak Mas Arief sebelum menjenjang itu persiapannya benar-benar dipersiapkan, bersiap untuk menjadi seorang ayah, bersiap untuk menjadi seorang suami, bersiap mungkin di suatu saat bersiap jadi seorang peran ibu, bukan ibu ya, peran ibu. Ya semuanya harus siap, karena apalagi laki-laki kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki penanggung jawab buat perempuan. Kalau dulu ada falsafah Jawa, walaupun ini enggak semuanya benar. Istri itu kan swarga nunut, neraka katut. Ngerti ya Mas Dewi? Istri itu bagaimana suami, dibawa ke surga ya kadang istri ya ikut, dibawa ke neraka ya ikut. Maka persiapan yang maksimal memang dari seorang laki-laki. Karena dialah nanti yang akan mengemban amanah besar ini, dia yang akan menjadi nahkoda, menjadi pilot, menjadi supir yang akan membawa penumpangnya, istri dan anak-anaknya ini dibawa kemana? Apakah ke surga atau ke neraka? Harapan kita ya semua keluarga muslim ada ini menuju ke sakinah, mawaddah, warahmah, menuju pelabuhan yang diridhai oleh Allah, surganya Allah bersama-sama dalam keluarga. Dan itulah indahnya sebuah
pernikahan. Wallahu a'lam Bisawab. Masya Allah. Itu tadi ya Pak Ustadz ya, terkait dengan bagaimana kita menentukan ataupun kriteria menentukan calon pasangan hidup kita. Ada 4 ya Pak Ustadz ya. Tapi kan lebih dari itu kan kata orang jodoh itu cerminan diri kita. Jadi kalau kita ingin memiliki yang baik, keempat itu kita harus mengusahakan dari diri kita sendiri. Memperbaiki gitu ya. diri Memperbaiki dulu. diri. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dan juga terima kasih untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.